Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 1351 sedang diselesaikan satu demi satu. Melihat api langit berwarna-warni Chen Xiang, Liu Meng'er berkata dengan lembut, dengan nyala api seperti ini, akan sedikit sia-sia jika dia tidak memperbaiki senjatanya. Masa depan. Aku akan mengajarinya cara menyempurnakan senjatanya. Tuanku juga sering menggunakannya. Butuh waktu lama untuk mengolah api langit 7 warna, tapi anak laki-laki ini setua makhluk abadi, tapi dia bisa mengendalikannya. Langit 7 warna menyala dengan sangat baik. Tidak heran dia begitu ambisius sehingga dia berani menciptakan sekte penakluk naga dan berani bertarung dengan begitu banyak kekuatan besar. Liu Zongyu menghela nafas. Saya tidak tahu apakah sekte penakluk naga kakak muda masih membutuhkan seseorang. Saya harus bisa menjadi penatua atau semacamnya, kata Wang Weikuan sambil tersenyum. Tuan, para tetua Jiang Longmen semuanya adalah sekelompok anak nakal. Yun Xiaodao, Jurong dan yang lainnya adalah tetua Jiang Longmen. Jika Anda pergi, Anda pasti akan dibenci oleh mereka, kata Hua Xiangyue sambil tersenyum. Pantas saja ketika saya ingin memperkenalkan masternya kepada mereka, mereka sama sekali tidak tertarik dan terlihat sangat malu, kata Wang Weikuan sambil tersenyum. Liu Meng'er berkata, Xian-Xian, Youlan dan yang lainnya sering bersaing dengan hantu kecil itu. Kekuatan hantu kecil itu lumayan, dan mereka semua mempraktikkan teknik yang sangat misterius. Jangan lupa, ada teknik yang sangat kuat di sekte penakluk naga. Tetua Agung bisa bertarung melawan Kaisar Naga. Dulu ketika mereka berada di alam pil suci, Liu Meng'er dan kelompoknya dihadang oleh Kaisar Naga. Pada saat itu, macan putih tiba-tiba muncul dan menyuruh Kaisar Naga untuk mundur. Jadi, kami meremehkan bocah-bocah itu sebelumnya, tapi mereka terlalu rendah hati, dan mereka tampak seperti tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Mereka tidak terlihat seperti tetua dengan kekuatan yang kuat, kata Wu Changhong sambil tersenyum. Sekarang Yun Xiaodao dan yang lainnya berada di kerajaan abadi Raja Manusia, tetapi mereka tidak bergabung dengan kerajaan abadi Raja Manusia. Mereka hanya tinggal di sana sementara. Wu Changhong dan Liu Zongyu awalnya ingin memenangkan hati Chen Xiang, namun hal ini tidak realistis karena Chen Xiang sendiri adalah pemimpin sekte besar, namun tidak ada masalah dalam membentuk aliansi. Tidak akan ada ranking di pertandingan terakhir, hanya juara pertama yang paling berarti. Sekarang semua orang bekerja keras untuk menyempurnakan pil kualitas terbaik dan bersaing memperebutkan juara pertama. Dari sudut pandang saat ini, siapapun bisa mendapatkan tempat pertama, karena 10 alkemis ini bisa mencapai tahap ini, dan level mereka semua sangat tinggi. 8 jam kemudian, seorang alkemis akhirnya membuka tungku alkimia. Ini adalah ramuan misterius yang dikirim oleh Hi Pei King. Dia memurnikan ramuan tingkat tinggi tingkat surga, yaitu pil penciptaan 9 yuan, terbuat dari 9 buah ciptaan. Bagus, pil keberuntungan yang dimurnikan dari buah keberuntungan adalah pil tingkat surga kelas menengah, jauh lebih rendah daripada pil keberuntungan 9 yuan. Pasar untuk ramuan jenis ini sangat besar, merupakan salah satu ramuan favorit banyak makhluk abadi, dan harga belinya tidak murah. Ada beberapa ramuan abadi yang menyempurnakan ramuan ini, karena bahan obat dari ramuan keberuntungan Jiuyuan relatif berlimpah, selama Anda tidak terlalu miskin. Anda bisa membelinya dengan kristal peri dalam jumlah besar. Ramuan itu sangat percaya diri dengan pil penciptaan 9 yuan miliknya. Setelah menyempurnakannya, dia segera datang ke senjata abadi untuk menguji kualitasnya dan menempatkan ramuan itu di ceruk di tengah. Susunan jari pada di segera berputar, dan kemudian berhenti pada 88, bukan 90. Hal ini membuat Hi Pei King diam-diam kecewa. 8 jam untuk memurnikan tungku ramuan surgawi bermutu tinggi adalah waktu yang lama untuk ramuan ini, namun kualitasnya masih sangat buruk, yang menunjukkan bahwa ramuan ini tidak terlalu kuat. Ada banyak dansian terkenal di bawah bendera Wan Dansian, tetapi mereka tidak dapat mengikuti kompetisi, dan penyelenggara tidak dapat mengirimkan orang untuk berpartisipasi. Kemudian ramuan kuil penekan iblis juga selesai dibuat, yang juga merupakan ramuan penciptaan 9 elemen. Kualitas spesifiknya tidak dapat dilihat dari wangi ramuan dan cahaya di luar, karena ramuan kualitas terbaik semuanya tampak seperti itu, tapi ini bukan kualitas puncak. Keistimewaan dari kuil penekan iblis itu sendiri bukanlah alkimia,
Tetapi mereka masih memiliki alkimia abadi yang begitu kuat, yang lumayan. Dia datang ke pengujian senjata abadi dan melakukan pengujian. Penunjuknya berubah tajam dan melonjak ke 94. Untuk hasil ini, alkimia abadi dari kuil penekan iblis cukup puas, dengan senyuman di wajahnya. Kualitas puncak yang disempurnakan oleh ramuan kelas 7 dari kerajaan abadi Wandan hanya 97, yang hanya selisih 3, jadi sangat baik baginya untuk dapat menyempurnakan kualitas ini. Namun, semakin tinggi kualitasnya, semakin baik pula ia mampu menerobosnya, meski selisihnya 3, mungkin akan sulit baginya untuk menembus angka tersebut seumur hidupnya. Dan sian ketiga yang harus diselesaikan adalah naga suci dan sian dari klan naga kekaisaran, dan banyak orang berpikir bahwa dia lebih berpeluang untuk memenangkan tempat pertama, karena dia tampil sangat baik di game sebelumnya. Apa yang dia sempurnakan adalah pil darah naga suci tingkat surga. Saya khawatir hanya naga suci mereka yang dapat dengan mudah mendapatkan bahan obat untuk pil ini. Bahan obat utama adalah esensi darah naga suci. Dia memegang ramuan emas di tangannya dan datang ke piring ujian dengan percaya diri. Dia yakin bahwa dia bisa melampaui ramuan dari kuil penekan iblis. Susunan jari berputar dan berhenti pada angka 96 melihat hasil ini. Diam-diam semua orang terkejut, karena hanya sedikit berbeda dari kualitas puncak. Alkimia kuil penekan iblis melihat bahwa dia dikalahkan, senyuman di wajahnya menghilang, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Namun hasil akhirnya belum keluar, karena masih ada 7 alkemis yang belum menyelesaikannya, dan ketujuh alkemis ini semuanya sangat sakti. Yang keempat yang harus diselesaikan adalah duhai. Dia adalah ramuan kelas 3. Ramuan jenis ini dianggap relatif mulia. Selain itu, dia berpartisipasi dalam kompetisi atas nama dunia ramuan suci. Yang dia sempurnakan adalah surga nirwana agung tingkat tinggi. Setelah memakan ramuan jenis ini, Anda akan tertidur lelap dan kemudian pulih dari cedera Anda dengan kecepatan yang mengerikan. Sangat cocok untuk meminum ramuan yang terluka parah dan koma. Setelah duhai memasang nirwana agung, dia memutar susunan jari menjadi 94, yang membuatnya berkata tanpa daya, meskipun dia gagal mendapatkan tempat pertama, dia tahu levelnya sendiri. Pemimpinnya sekarang masih Holy Dragon Pil Immortal, dengan skor 96. Belakangan, Li Tianjun juga menyelesaikannya, ia juga menyempurnakan pil penciptaan 9 Yuan, dan ia juga dinilai lebih menjanjikan untuk memperoleh nilai tinggi. Pada saat ini, wajah Dewa Pil Naga Suci menjadi gugup, dia khawatir Li Tianjun akan melampauinya. 96, kata He Peiking. Jika skor tertinggi pada akhirnya semuanya sama, bagaimana kita menghitungnya? Holy Dragon Pil Immortal menghela nafas lega dan bertanya dengan tergesa-gesa. Kemudian Anda terus menyempurnakannya sampai Anda dapat membedakannya, kata He Peiking. Kualitas puncak yang disempurnakan oleh ramuan kelas 7 adalah 97. Sekarang mereka dapat mencapai 96, yang mendekati tingkat tertinggi dari ramuan kelas 7. Li Tianjun dan ramuan naga suci cukup puas dengan diri mereka sendiri. Akhirnya selesai. Alkimia Bisia dari kuil api membuka tungku alkimia, tetapi tidak ada cahaya ramuan yang dipancarkan, yang menunjukkan bahwa kualitasnya tidak maksimal. Li Tianjun lebih mementingkan skor Bisia alchemy saat ini. Dia telah kehilangan segalanya sebelumnya, semuanya karena Bisia alchemy. Dia sepertinya bertaruh dengan Bisia alchemy saat ini, jadi Bisia alchemy wajah Xia dan Xian juga berat karena skor Li Tianjun tidak rendah. Bab 1352 kesempatan terakhir. Aku ingin tahu bagaimana kabar alkimia Bisia ini. Dia setidaknya adalah alkimia kelas 5 sekarang, jadi dia seharusnya tidak terlalu buruk. Kata Sumei Yao. Alkimia Bisia ini pernah kalah darinya. Dikatakan bahwa setelah kalah, dia menanggalkan semua pakaiannya, pakaian itu berjalan-jalan di Istana Peri. Apa yang Bisia dan Xian sempurnakan adalah pil Tianshou, pil tingkat atas surgawi yang dapat meningkatkan umur panjang seseorang, dia meletakkannya di tengah dis dan menatap penunjuk yang berputar. 95. Suara He Peiking membuat hati Bisia dan Xian terasa seperti pukulan berat, dan dia mundur beberapa langkah. Sepertinya dia dan Li Tianjun memiliki taruhan besar, dan kamu bisa mengetahuinya dengan melihat wajahnya yang pucat sekarang. Bahkan jika Li Tianjun tidak bisa menempati posisi pertama, dia tetap mengalahkan Bisia dan Xian. Adapun taruhan apa yang mereka lihat,
itu juga sesuatu yang ingin diketahui semua orang. Pemimpinnya sekarang adalah Li Tianjun dan Naga Suci dan Xian, tetapi mereka masih mendapat banyak tekanan karena Long Peirong belum selesai, dan Long Peirong adalah musuh nomor satu mereka. Adapun Chen Xiang, yang bisa menggunakan api langit berwarna-warni, mereka tidak mengabaikan ramuan tingkat rendah tingkat surga yang dia sempurnakan, karena dalam 2 pertandingan sebelumnya, Chen Xiang unggul jauh dan memenangkan tempat pertama. Xiao Xuanyun menyelesaikannya. Dia juga menyempurnakan pil Tianshou. Tentu saja dia ingin menang, tetapi persaingannya terlalu tinggi, jadi dia hanya berharap dia tidak terlalu buruk. Bagaimanapun, dia dianggap sangat muda di sini. Chen Xiang adalah di sini, dia melakukannya. 95. Kata He Peiking. Hasil ini secara bertahap memberinya harapan, karena salah satu ramuan yang dia kirim belum menyelesaikan kondensasi ramuannya. Setingkat dengan Bixia dan Xian, hal ini membuat Xiao Xuanyun memiliki senyuman manis di wajahnya, yang membuat Bixia dan Xian sangat tidak senang. Namun, ketika Xiao Xuanyun melihat Chen Xiang, senyumannya langsung menghilang. Jika Chen Xiang lebih baik darinya, dia, sebagai adik perempuan, akan bertekad. Setelah kalah dari Chen Xiang 3 kali berturut-turut, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan Chen Xiang untuk posisi kedua. Sekarang ada juga ramuan misterius yang dikirim oleh Chen Xiang, Long Peirong dan He Peiking. Baik Long Peirong dan Chen Xiang memejamkan mata saat ini, tampak jelas bahwa mereka masih punya waktu untuk memadatkan ramuan, dan tungku ramuan dari ramuan misterius sudah sedikit bergetar, dan seharusnya sudah memasuki tahap kondensasi ramuan. Tidak lama kemudian, obat mujarab yang dikirim oleh He Peiking membuka tungku obat mujarab, tetapi masih belum ada lampu obat mujarab, yang menandakan bahwa obat tersebut tidak dalam kualitas terbaik. Menurut banyak alkemis, jika ingin menyempurnakan kualitas puncak, diperlukan sedikit keberuntungan, jika tidak maka akan sulit dicapai. 96. He Peiking cukup puas, karena sekarang hanya kualitas puncak yang dapat melebihi angka ini. Sekarang hanya ada Long Peirong dan Chen Xiang. Long Peirong dapat menggunakan api suci, dan banyak orang berpikir bahwa dia dapat memurnikan ramuan dengan cahaya ramuan. Pada saat ini, tungku ramuannya mulai bergetar sedikit, tampaknya ramuan yang mengembun. Chen Xiang sedikit mengernyit saat ini dan melihat tungku pil Long Peirong dengan jiwanya. Tungku alkimia berhenti bergetar, Long Peirong membuka tungku alkimia, dan cahaya keemasan tiba-tiba meluap, dan aroma ramuan meledak. Cahaya ramuan muncul, dan Shenglong dan Xian, Li Tianjun dan He Peiking semuanya menghela nafas dalam hati. Ketika cahaya ramuan muncul, itu berarti kualitasnya terbaik dan pasti bisa melebihi angka 96. Kualitas puncak dari pil tingkat surga dapat melepaskan cahaya pil, tetapi cahaya pil itu jauh lebih lemah daripada yang disempurnakan Chen Xiang sebelumnya. Tenang, kamu masih punya harapan, cahaya ramuannya terlalu berbeda dari milikmu. Su Meiyao merasa Chen Xiang sedikit kesal, dan buru-buru menenangkannya dengan suara lembutnya. Semakin dia berharap untuk mendapatkannya, semakin dia takut kehilangannya, seperti inilah Chen Xiang sekarang, karena dia sangat ingin mendapatkan kuali dewa, tetapi ketika Long Peirong keluar dari ramuannya, dia merasa seperti dia kehilangan itu. Long Peirong memenuhi harapan dan memurnikan ramuan tingkat tinggi tingkat surga kualitas puncak. Ramuan cahaya langka muncul. Pada saat ini, dia berjalan menuju pelat uji dengan ramuan binatang suci kualitas puncak di tangannya. Pil binatang suci tingkat atas tingkat surga membuat Long Shui langsung ngiler. Orang dengan darah naga di tubuhnya juga dapat meminum pil binatang suci. Itulah sebabnya Long Peirong menyempurnakan pil ini. 98. He Peiking berkata dengan takjub. Ini sebenarnya lebih tinggi dari kualitas puncak alkimia kelas 7 Kerajaan Abadi Wandan. Meskipun hanya 1 poin lebih banyak, jaraknya masih besar. Jika tidak akan ada 96 sebelumnya. Kompetisi akan berakhir dalam 2 jam. He Peiking memandang Chen Xiang dan berkata, dia adalah satu-satunya yang belum selesai. Saya ingin tahu apakah dia bisa memberi kita lebih banyak kejutan. Chen Xiang hanyalah orang yang tahu cara berlatih sangat sulit bagi seorang alkemis yang membuat pil tingkat surga untuk memurnikan pil yang kualitasnya melebihi 98. Banyak orang yang tidak optimis terhadapnya sekarang karena dia harus mencapai kualitas 99. Aku ingin tahu apakah dia bisa mengalahkan Nenek Long. Nenek Long sangat kuat. Long Huishan berbisik. Kita lihat saja, masih ada 2 jam.
Yan Zilan berkata, jauh di lubuk hatinya, dia berharap Chen Xiang akan didahulukan. Penatua Taishan, jika itu kamu, seberapa besar kualitas yang bisa kamu capai? Long Huishan bertanya dengan rasa ingin tahu. 97, 98 tidak masalah. Jika Anda memperbaiki beberapa tungku lagi, 99 juga mungkin. Penatua tertinggi tertawa, jika anak itu bisa mengalahkan Ronger, saya akan memotong janggut saya. Jatuhkan itu. Long Huishan berkata sambil tersenyum, ini yang kamu katakan, kalau begitu jangan mengingkari janjimu. Penatua tertinggi sangat percaya diri pada putrinya. Dia tersenyum dan berkata, Ronger telah tampil melampaui levelnya sekarang. Dia telah mampu memurnikan dengan api suci dalam jangka waktu yang singkat, sehingga dia dapat menghasilkan kualitas yang begitu tinggi. Bahkan saya mungkin hanya setara dengan kualitas puncaknya. Beberapa lelaki tua lainnya mungkin tidak yakin bahwa mereka bisa melampaui dia. Meskipun Chen Xiang sangat luar biasa bahwa dia bisa mengendalikan api langit 7 warna, mengikuti jalur alkimia yang berbeda, dan mengembangkan teknik alkimia yang luar biasa, tapi bagaimanapun juga dia masih terlalu muda. Dan hasil dari puncak ini kualitasnya membutuhkan curah hujan bertahun-tahun untuk disaring. Jika dia mengetahui bahwa Chen Xiang pernah memurnikan Hunyuan dan yang melepaskan ramuan cahaya, dia tidak akan mengatakan itu. Semua orang menunggu Chen Xiang, tapi Chen Xiang seperti Paman Li sebelumnya, tidur, dan baik orang maupun Tungku Pil tidak membuat gerakan sedikit pun. Dalam 2 game sebelumnya, kecepatan alkimia Chen Xiang sangat menakutkan, tapi sekarang dia yang paling lambat, membuat orang merasa tidak terduga. Itu tidak cukup. Jika saya masih tidak dapat menemukan solusi, saya akan kalah. Chen Xiang berpikir dalam hatinya. Sekarang masa udara di tungku alkimia telah dibagi menjadi 4 bagian. Dia ingin memadatkan 4 Hunyuan dan tepat ketika dia tidak berdaya, dia mulai dengan cepat membalik-balik teknik pemurnian hari itu. Dia ingat bahwa dia telah membaca sebuah paragraf tentang membantu meningkatkan kualitas. Segera, dia menemukan bagian itu, tetapi agak sulit untuk dioperasikan, dan itu akan menghabiskan seluruh kekuatan dan energi sucinya. Pilong kecil, setelah saya menyempurnakan ramuan tungku ini, saya mungkin menghabiskan seluruh kekuatan saya. Anda harus berhati-hati ketika saatnya tiba. Jika seseorang menyerang saya, segera bawa saya pergi, kata Chen Xiang, dengan orang-orang di sekelilingnya. Saat Anda adalah musuh, sangat berbahaya jika menghabiskan seluruh kekuatanmu. Bab 1353 Pemenang Akhir. Long Sui segera menjawab, sementara saya di sini, silakan dan lakukan dengan berani. Biarkan mereka melihat betapa kuatnya Anda dan buka mata orang-orang udik yang belum pernah melihat dunia ini. Mengenai Chen Xiang, Long Sui penuh dengan kepercayaan diri penuh, dan dia selalu siap melindungi Chen Xiang. Meskipun Chen Xiang belum mengakui identitasnya, sebagian besar orang berkuasa telah mengkonfirmasi bahwa dia adalah Chen Xiang. Masih ada 2 jam lagi, dan Chen Xiang belum yakin kualitasnya bisa melampaui Long Peirong. Jadi dia telah menemukan metode dari teknik pemurnian surgawi yang dapat meningkatkan kualitas ramuan. Dia tidak tahu apa nama metodenya, itu hanya salah satu teknik pemurnian surgawi, dianggap metode kecil, jadi tidak memiliki nama seperti teknik pemurnian dawan. Sebut saja teknik Ascension. Chen Xiang memberi nama metode ini karena dapat meningkatkan kualitasnya. Meskipun dia tidak yakin apakah itu bisa berhasil, dia tetap berencana untuk mencobanya. Meskipun masih ada 2 jam sebelum permainan berakhir, semua orang menunggu dengan tidak sabar karena hanya Chen Xiang yang belum menyempurnakannya, dan semua orang sangat menantikannya. Tiba-tiba, tungku alkimia Chen Xiang bergetar sedikit. Ketika semua orang melihat ini, mereka senang. Mereka mengira itu adalah tanda kondensasi. Namun, setelah tungku alkimia bergetar sejenak, ia menjadi sunyi. Namun, energi abadi di seluruh arena perlahan melonjak menuju tungku alkimia Chen Xiang, dan membentuk bentuk spiral yang mengelilingi tungku alkimia. Energi abadi yang kaya membentuk topan dan menyelimuti tong air dan tungku pil Chen Xiang. Dengan cepat mengembun banyak. Energi abadi yang kaya memancarkan cahaya putih samar, yang terlihat sangat indah dari kejauhan. Semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah sihir alkimia Chen Xiang. Sebelumnya,
Chen Xiang telah mendemonstrasikan keajaiban uniknya dalam memurnikan ratusan bahan obat pada saat yang sama. Sekarang hal misterius seperti itu terjadi, semua orang tidak membuat keributan. Mereka adalah hanya ingin tahu bagaimana dia melakukan ini. Apa gunanya melakukan itu? Penatua Taishan, apa yang dia lakukan? Long Huishan bertanya. Meskipun keluarga Long yang dia pimpin adalah kekuatan alkimia utama di dunia ramuan suci, dia tidak tahu cara membuat alkimia. Sepertinya dia harus menyerap energi abadi ke dalam tungku alkimia. Apakah dia ingin menggunakan energi abadi untuk meningkatkan kualitas ramuan? Tapi ini tidak berhasil. Banyak alkemis telah mencobanya selama ribuan tahun, dan aku telah mencobanya berkali-kali sebelumnya. Tetapi kualitasnya tidak dapat ditingkatkan dengan cara ini. Penatua tertinggi juga sangat bingung, tetapi dia tahu bahwa Chen Xiang berbeda dari alkemis lainnya, jadi dia tidak akan menempatkan kegagalannya sendiri pada Chen Xiang. Chen Xiang memang menyerap sejumlah besar energi abadi ke dalam tungku ramuan, tetapi alih-alih menyuntikkannya ke dalam ramuan untuk meningkatkan kualitas ramuan, dia menggunakan teknik ascension untuk memungkinkan energi abadi diasimilasi dengan energi yang dilepaskan. Oleh ramuan itu, ia menjadi energi aneh yang dapat diintegrasikan secara sempurna dengan ramuan itu, asalkan diintegrasikan ke dalam ramuan itu, kualitasnya dapat ditingkatkan. Tetapi ini sangat sulit, karena setelah menyerap sejumlah besar energi abadi, hanya sejumlah kecil yang dapat diasimilasi, dan Chen Xiang perlu melepaskan sejumlah besar energi sejati dan kekuatan ilahi untuk membimbing dan menyempurnakan energi abadi sebelum dapat diasimilasikan. Jika energi peri yang diserap setara dengan sebuah rumah, setelah diubah menjadi energi spiritual obat dan bubuk obat, ukurannya hanya sebesar sebutir pasir, sehingga banyak energi peri yang perlu diserap. Mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan ilahi dan energi sejati, dan kemudian menghirup sejumlah besar energi abadi, hanya untuk mengubah sedikit energi yang dapat meningkatkan kualitas ramuan. Sejauh menyangkut kekuatan Chen Xiang saat ini, dia punya menghabiskan semua kekuatan di tubuhnya untuk berhasil, jadi dia ini akan membuat Long Shui lebih waspada. Kecuali Chen Xiang, tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan sekarang, tapi dia melakukan sihir alkimia, jadi semua orang semakin menantikannya. Long Peirong awalnya mengira dia bisa menempati posisi pertama, tapi sekarang dia melihat Chen Xiang begitu serius dan merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Dia jarang berpartisipasi dalam kompetisi alkimia. Bahkan jika mereka berkompetisi, dia selalu menang. Kecuali dengan ayahnya, dia jarang kalah. Lulus. Ini adalah pertama kalinya dia berkompetisi dalam pelatihan ramuan di acara sebesar itu. Jika dia kalah, itu akan menjadi pukulan telak baginya. Satu-satunya yang khawatir saat ini adalah Long Peirong. Karena 8 alkemis lainnya sudah memutuskan tidak akan menduduki peringkat pertama, mereka menunggu dengan sabar di sini hanya untuk menunggu hasil akhir. Xiao Xuanyun dan Shen Xiang adalah kakak beradik, jadi dia tentu berharap Chen Xiang bisa menang, tapi dia juga berpikir bahwa Long Peirong sangat kuat, dia pernah mendengar tentang legenda naga Peirong ini sebelumnya. Saat Long Peirong memasuki arena sebelumnya, banyak alkemis yang kagum padanya, dan itu bisa dilihat mulai sekarang. 1 jam berlalu, dan Chen Xiang masih seperti itu, tungku alkimia dikelilingi oleh energi abadi yang kaya. Setengah jam berlalu, dan orang-orang di dalam arena tiba-tiba merasakan bahwa tungku alkimia besar Chen Xiang telah berhenti menyerap energi abadi. Energi sebenarnya dalam tubuh Chen Xiang juga sangat langka saat ini. Dan dapat dilihat bahwa dia telah mengkonsumsi banyak energi. Begitu semua orang menyadari bahwa ada perubahan pada tungku pil Chen Xiang membuka matanya, tetapi dia tidak membuka tungku pil. Dia belum sepenuhnya menyempurnakannya, dan dia sangat lelah. Dia meminum beberapa pil dia telah makan sebelumnya, kekuatan pil Hunyuan disempurnakan, memungkinkan dia untuk mendapatkan kembali kekuatannya secara bertahap. Saya sudah selesai, kata Chen Xiang, dan semua orang segera bersorak dan menatap tungku alkimia miliknya. Bahkan jika dia dapat menyempurnakan kualitas puncak, paling banyak hanya 97. Bahkan jika 98, itu masih sama dengan saya. Saya masih memiliki peluang untuk menang, pikir Long Peirong dalam hati. Ketika Chen Xiang membuka matanya, penampilannya yang percaya diri membuat semua orang merasa seolah dia sudah menang. Dia perlahan-lahan meraih tutup tungku alkimia, tetapi dia tidak bisa membukanya untuk beberapa saat,
terlihat bahwa tutupnya tersedot oleh suatu kekuatan. Chen Xiang meningkatkan kekuatannya dan akhirnya mengangkat tutupnya sedikit, memperlihatkan celah. Pada saat ini, semburan cahaya warna-warni tiba-tiba keluar dari dalam, seperti api langit 7 warna, tetapi lebih kuat dari 7 warna. Api langit, karena daya tembus sinar cahaya tersebut sangat kuat dan tembakannya sangat jauh. Melihat sinar cahaya ini, semua orang terdiam, terutama para alkimia abadi, karena mereka tahu bahwa ini adalah cahaya alkimia asli, tetapi cahaya alkimia itu terlalu kuat dan keras, yang juga menunjukkan bahwa kualitas ramuan di dalamnya sangat tinggi. Chen Xiang dengan penuh semangat membuka tutupnya, dan kemudian sinar cahaya warna-warni dimuntahkan dari dalam tungku alkimia seperti pegas, dan langsung mengenai bagian atas istana abadi. Semburan sinar cahaya warna-warni tidak menghilang untuk waktu yang lama. Waktu dan pilar cahaya warna-warni ditutupi oleh cahaya cemerlang dan warna-warni kabut menyelimuti, dan semburan aroma merah yang kaya melayang keluar, menembus hati dan pikiran, dan membuat orang merasa penuh energi. Sinar cahaya warna-warni menghilang, dan Chen Xiang mengeluarkan pil Hunyuan. Hal yang paling mengejutkan saat ini adalah 4 pil Hunyuan yang bersinar di tangan Chen Xiang. Dalam keadaan seperti itu, dia sebenarnya berani mengejar pil Hunyuan. Kuantitas, tidak seperti alkemis lain yang hanya menyempurnakan satu pil untuk mengejar kualitas. Bab 1354, dikelilingi. Chen Xiang memegang 4 pil dan berjalan ke piring tes di bawah tatapan terkejut semua orang. Dia mengambil satu pil dari telapak tangannya dan memasukkannya ke dalam ceruk di tengah piring tes. Pada saat ini, momen paling menyentuh tiba, dan semua ramuan abadi berkumpul dan menatap penunjuk. Terutama Long Peirong, meski sudah hidup bertahun-tahun, ia tidak pernah segugup sekarang karena khawatir kalah. Susunan jari berputar dengan keras, dan mata semua orang tertuju pada kisaran antara 95 dan 100. Siapa yang tahu bahwa penunjuknya berputar 100 dan tetap di 3. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang, lalu menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah penunjuk yang berhenti dengan tidak percaya. Kualitasnya sebenarnya melebihi 100, mencapai 103, yang jauh lebih tinggi dari 98 Long Peirong, dan jauh melebihi Long Peirong. Sementara semua orang menonton dengan tatapan kosong, Chen Xiang mengambil pil itu, lalu menggantinya dengan pil lain. Dia memutar susunannya dengan jari-jarinya. Setelah berubah menjadi 100, pil itu juga tetap di 3, dan kualitasnya 100 lagi. 03. Chen Xiang memandang He Peiqing dan berkata sambil tersenyum, sekarang hasil permainan ini dapat ditentukan. He Peiqing menarik napas perlahan dan mengeluarkan kuali kecil dan menyerahkannya kepada Chen Xiang dengan sangat enggan. Kamu nomor 1. Meskipun He Peiqing mendapat ribuan keberatan, dia tidak berani berbohong di depan begitu banyak orang. Chen Xiang mengambil kuali dewa dan segera memasukkannya ke dalam cincin Youyao. Pada saat ini, beberapa raksasa di kotak VIP sudah siap untuk bergerak. Kompetisi sudah selesai. He Peiqing juga merasa sedikit gugup, karena pasti akan banyak orang yang menghentikan Chen Xiang nanti. Chen Xiang mengambil tripod ilahi dan berjalan menuju pintu keluar. Berhenti. Tunggu. Orang yang berteriak, berhenti, adalah Shenglong dan Xian, dan yang lainnya adalah He Feng. Mereka semua tahu bahwa orang di depan mereka adalah Chen Xiang. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki banyak harta berharga biarkan saja dia pergi? Dewa Pil Naga Suci memandang He Feng dan tidak menyetujuinya. Dia membungkuk ke arah Chen Xiang dan bertanya dengan suara dingin, kamu adalah Chen Xiang. Kamu memiliki pedang ilahi tertinggi dari klan naga kaisar kami. Serahkan sebagai sesegera mungkin, jika tidak, kamu akan berada di sini hari ini. Kamu tidak bisa keluar dari sini. Chen Xiang telah lama terbiasa dengan hal semacam ini, dia telah menemukannya beberapa kali sebelumnya. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Begitu Chen Xiang selesai berbicara, tekanan kuat tiba-tiba datang padanya, dan kemudian energi naga yang kuat dan menakutkan mengalir ke arena, dan di sebelah Holy Dragon Pil Immortal, tiba-tiba selusin orang muncul. Dan yang berdiri di depan adalah seorang pria paruh baya yang agung, aura dirinya yang memandang rendah dunia membuat orang merasa takut. Pria paruh baya ini tidak lain adalah Kaisar Naga. Serahkan pisau pembunuh iblis naga Azur, dan kita tidak akan lagi membahas masalah masa lalu,
Kaisar Naga berkata dengan ringan, menatap Chen Xiang dengan sepasang mata yang kejam, yang membuat Chen Xiang merasakan tekanan yang luar biasa. Mengapa Anda mengatakan bahwa pisau pembunuh setan naga azur adalah milik klan naga kekaisaran Anda? Chen Xiang bertanya, buatlah bukti. Pisau pembunuh setan naga azur dibuat oleh pengrajin dewa. Dalam legenda, klan naga kekaisaran memiliki tidak pernah disebutkan. Chen Xiang dengan mengatakan ini, dia tidak diragukan lagi mengakui identitasnya. Sekarang setelah banyak hal terjadi, dia tidak menyembunyikan apapun. Dia sudah lama bersiap. Klan naga kekaisaran ini benar-benar menindas orang lain. Wang Weikuan berkata dengan marah. Dia hendak pergi ke arena ketika Xiao Xuanyun tiba-tiba masuk. Jangan khawatir, semuanya, tuannya juga ada di sini, selama dia ada di sini. Saudara junior akan baik-baik saja, kata Xiao Xuanyun. Chen Xiang telah memberitahunya tentang hal itu sebelumnya. Menghadapi Kaisar Naga, bahkan kerajaan abadi Raja Manusia berada di bawah tekanan besar. Penatua tertinggi, ambil tindakan, klan naga kekaisaran ini terlalu sombong. Long Huishan berdiri dengan kemarahan di wajahnya. Pada saat ini, orang-orang dari kuil penindas iblis dan kuil api memasuki arena satu demi satu. Chen Xiang, apakah kamu memiliki segel suci penekan iblis di tanganmu? Serahkan dengan cepat, itu bukan milikmu. Chen Xiang, kita harus menyelesaikan masalah lama dengan Kaisar Tianxi. Orang-orang dari kuil penekan iblis dan api Temple All mengambil kesempatan untuk menemukan alasan untuk menghadapi Chen Xiang. Mereka harus mendapatkan sesuatu dari Chen Xiang apapun yang terjadi. Orang-orang di depannya semuanya adalah orang kuat, dengan kekuatan di tingkat Raja Abadi, dan Kaisar Naga bahkan melampaui Raja Abadi, jadi kekuatan Chen Xiang saat ini tidak cukup di depan sekelompok orang ini. Ketika Kaisar Naga melihat seseorang ingin mengambil bagian dari kue itu, dia mendengus dingin. Jika kamu tidak menyerahkan pedang pembunuh iblis naga azur, kamu hanya akan mati. Kaisar Naga adalah yang terkuat, tapi orang terkuat dari kuil penekan iblis dan kuil api tidak datang. Tentu saja mereka tidak berani menghadapi Kaisar Naga. Jika tidak, kekuatan mereka tidak akan cukup untuk bersaing dengan Kaisar Naga. Nak, apakah kamu tidak membawa Case Fire Token? Kamu menggunakan benda itu, dan kemudian aku akan pergi dan membawamu pergi, kata Huang Jintian kepada Chen Xiang. Chen Xiang masih memiliki 4 keping Case Fire Token yang belum menyatu. Ketika Case Fire Token menyatu, ia akan memancarkan cahaya ilahi yang melindungi tubuh, dan mereka yang diterangi oleh cahaya tersebut tidak dapat bergerak. Chen Xiang berdiri di sana, menunggu instruksi Huang Jintian. Dia ingin menggunakan Case Fire Token sebelumnya, tetapi dia khawatir itu tidak akan berguna bagi Kaisar Naga, tetapi sekarang Huang Jintian mengatakan ini, dia hanya bisa melakukannya. Jika Case Fire Order berguna, kamu bisa mengeluarkan pedang naga suci dan menikam Kaisar Naga. Kaisar Naga tidak akan pernah bertahan melawan pedang naga suci. Long Sui berkata, dan aku akan membunuh naga suci itu ketika waktunya tiba. Dan Xian, kita harus memberitahu mereka hari ini bahwa bahkan Kaisar Naga akan menderita di depan kepala sekolah sekte penakluk naga. Ketika Chen Xiang mendengar ini, dia diam-diam bersemangat, dan sebuah tanda tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Banyak orang saat ini mengawasi Chen Xiang, dia tiba-tiba memiliki tanda di tangannya, yang segera diperhatikan oleh banyak orang. Tepat ketika semua orang menebak apa yang akan dia lakukan, mereka melihat semburan darah tiba-tiba meluap dari telapak tangan Chen Xiang. Pada saat ini, mereka tahu apa token itu. Itu adalah perintah kebakaran kekacauan. Flash. Kaisar Naga baru saja ingin pergi, tetapi cahaya dari Case Fire Order telah menyinari dirinya, dan semua orang di sekitarnya diterangi oleh Case Fire Order. Orang-orang di sekitar Chen Xiang semuanya diselimuti cahaya putih keperakan yang dipancarkan oleh Case Fire Order, dan semuanya tidak bisa bergerak oleh kekuatan magis dan kuat di dalam, tidak bisa bergerak. Lakukan, cepat! Long Sui berteriak, lalu meninggalkan tubuh Chen Xiang. Chen Xiang segera mengeluarkan pedang naga suci, dan menurut apa yang dikatakan Long Sui, dia menggunakan kekuatan terkuat dari naga suci untuk menusuk bola naga Kaisar Naga. Meskipun dia menusuknya, dia masih terkena kekuatan yang sangat kuat. Ketika ia memantul kembali, bahkan jika Kaisar Naga tidak bisa bergerak, akan sulit baginya untuk membunuhnya.
Tusuk saja dia dengan pedang, jika kamu tidak bisa membunuhnya, bunuhlah Raja Abadi lainnya. Long Shui telah kembali ke cincin Youyao Chen Xiang, sepertinya dia telah berhasil. Chen Xiang segera memakai pisau pembunuh iblis naga azur dan menargetkan dua Raja Abadi terkuat dari kuil penekan iblis dan kuil api. Dalam sekejap, dia menjatuhkan kepala kedua Raja Abadi dan menggunakan palu pembantai iblis. Pengrajin ilahi untuk menghancurkan ramuan surgawi mereka. Tepat ketika Chen Xiang ingin menyerang orang lain, Huang Jintian berteriak, "Cukup, tidakkah kamu ingin hidup?" Chen Xiang hanya merasa betisnya sedang dipegang oleh seseorang, dan kemudian penglihatannya menjadi gelap. Ketika dia bisa melihat jelas ketika saya sedang mencari sesuatu, saya sudah muncul di sebuah danau besar. Bab 1355 setelah kompetisi. Di arena itu, segera setelah Long Huishan dan penatua tertinggi tiba, mereka melihat Chen Xiang mengeluarkan pedang naga suci dan menikam Kaisar Naga. Setelah menikamnya, dia menyerang kedua Raja Abadi itu secepat mungkin, dan kemudian dia diserang. Menarik diri, menghilang ke dalam tanah. Cahaya ilahi pelindung tubuh yang dipancarkan oleh Case Fire Order menghilang, dan Kaisar Naga, yang bisa bergerak, mengeluarkan raungan marah yang mengguncang seluruh langit. Dialah yang membunuh pangeran, dan pedang naga suci ada di tangannya. Kaisar Naga berkata dengan marah, seluruh tubuhnya gemetar karena niat membunuh. Seluruh tempat sepi, karena ada lubang darah di tubuh Kaisar Naga, dan salah satu lengannya telah dipotong, meninggalkan semburan darah naga emas. Di sisi lain, dua Raja Abadi jatuh ke tanah, perut mereka retak, dan kepala mereka jatuh ke samping. Mereka adalah Raja Abadi yang lebih kuat di kuil penekan iblis dan kuil api, dan mereka baru saja terbunuh. Holy Dragon Pill Immortal terjatuh ke tanah, dengan banyak darah di perutnya. Dragon Ball-nya telah diambil. Kaisar Naga layak menjadi Kaisar Naga. Dia tahu siapa yang telah membunuh putranya dan berkomplot melawannya, tetapi dia ternyata sangat tenang. Kemarahan yang dia miliki sebelumnya telah hilang. Ada orang lain yang baru saja mengambil tindakan. Salah satu dari mereka memotong lenganku, dan yang lain mengambil bola naga Longlin. Kaisar Naga memandang dengan dingin ke arah Raja Abadi kuil api dan kuil penekan iblis yang telah mati, kemudian anak laki-laki itu juga menggunakan palu yang luar biasa untuk menghancurkan pil surgawi mereka ke seluruh tubuh mereka. Ketika orang-orang dari kuil api dan kuil penekan iblis mendengar ini, mereka sangat marah. Mereka tidak menyangka Chen Xiang menjadi begitu gila. Pembunuhan Pangeran Naga Suci menimbulkan sensasi di 9 hari sebelumnya, namun kini orang yang sebenarnya membunuh Pangeran Naga Suci ternyata adalah Chen Xiang. Apakah itu palu hitam? Hanya seorang lelaki tua dari kuil api. Ini adalah penguasa istana yang menyegel Chen Xiang saat itu. Benar. Palu yang sangat kuat, kata Kaisar Naga, dan ketenangannya saat ini membuat orang bergidik. Kaisar Es dibunuh oleh seorang pria dengan palu hitam. Orang tua itu mengepalkan tinjunya, memang Chen Xiang yang melakukannya. Mendengar bahwa Kaisar Es dibunuh oleh Chen Xiang, Kaisar Naga tergerak. Apa yang terjadi dengan Kaisar Es? Dia juga tahu bahwa dia berada dalam keadaan setengah mati, tetapi bahkan Kaisar 10 Langit tidak dapat sepenuhnya membunuh Kaisar Es, tetapi sekarang dia dibunuh oleh Chen Xiang. Long Huishan mendengar percakapan ini dari kejauhan dan diam-diam mengutuk Chen Xiang di dalam hatinya karena melakukan hal sebesar itu lagi, dan sekarang dia tidak perlu membantu. Rong kemarilah, teriak tetua tertinggi. Long Peirong juga ketakutan sekarang, dan sekarang dia buru-buru berjalan ke arah tetua tertinggi. Kaisar Naga melirik ke arah tetua tertinggi dari keluarga Long, mengerutkan kening, dan kemudian menghilang ke arena bersama anggota klan Naga Kekaisaran. Chen Xiang naik ke surga dan mengungkapkan identitasnya untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, dia juga melakukan sesuatu yang sangat terkenal, dan langsung membentuk perseteruan mematikan dengan 3 kekuatan super kuat. Adik laki-laki ini benar-benar tidak menginginkan nyawanya, tetapi dia melarikan diri. Wang Weikuan menghela nafas lega. Paman Junior adalah orang yang seperti itu sejak awal. Siapapun yang mencoba menyerangnya akan berakhir buruk. Baik kuil api maupun kuil penekan iblis telah kehilangan Raja Abadi, dan pil naga suci abadi dari klan Naga Kekaisaran telah kehilangan Raja Abadi, juga telah dihancurkan. Kata Hua Xiangyue. Saya tidak menyangka bahwa dialah yang benar-benar membunuh Pangeran Naga Suci. Saat saya berada di dunia ramuan suci, saya mengira itu adalah Master Taiyuan.
Anak ini sangat pandai membuat trik, dan dia benar-benar membuat Tuan Taiwan disalahkan. Dan Kaisar Naga belum menemukannya, kata Liu Meng'er. Mari kita segera kembali ke kerajaan abadi Raja Manusia. Kaisar Naga ternyata sangat tenang. Ini bukan hal yang baik, kata Wu Changhong. Long Huishan juga segera kembali ke alam ramuan suci, dan dia mengutuk sepanjang jalan. Bajingan kecil ini benar-benar membunuh Pangeran Naga Suci, dan dia masih memiliki pedang naga suci di tangannya. Tidak heran dia menyerahkan pedang naga es padanya. Aku. Jadi, kepala sekolah Taiwan itu meninggal secara tidak adil, dia dibunuh olehnya. Yan Zilan terkekeh. Ada 3 orang yang baru saja mengambil tindakan. Salah satunya adalah gurunya Huang Jintian. Dia menggunakan teknik penaklukan naga Tai Chi, dan dia juga memiliki senjata yang sangat kuat yang dapat memotong lengan Kaisar Naga. Penatua tampak serius. Di mana yang lainnya? Mengapa kita tidak dapat melihat siapapun? Saya pikir ini semua yang dilakukan Chen Xiang. Tanya Long Peirong. Yang lainnya bukan manusia, tapi naga. Dilihat dari auranya, itu pasti naga putih. Ada naga putih di samping Chen Xiang. Semuanya masuk akal. Naga putih telah menerima banyak kenangan warisan, dan mereka sangat. Ada yang kuno. Chen Xiang seharusnya mendapat bantuan dari naga putih itu. Naga putih. Long Huishan terkejut, kalau begitu, bukankah naga putih ini menimbulkan pertikaian darah? Tidak heran dia membantu Chen Xiang bertarung melawan Kaisar. Klan naga mengambil tindakan. Penatua tertinggi mengangguk dan berkata, semua Kaisar Naga segera memahami bahwa ini bukan hanya dendam pribadi yang melibatkan dia, tetapi kehidupan dan kematian seluruh klan naga kekaisaran. Naga putih balas dendam yang legendaris telah muncul. Ramalan pernah berkata, klan naga kekaisaran akan dihancurkan, dan ini semua disebabkan oleh naga putih. Itulah mengapa klan naga kekaisaran membunuh semua naga putih sejak awal tanpa diduga, naga putih selamat, dan itu juga naga putih yang sangat kuat. Huishan, kita tidak boleh terlibat dalam hal semacam ini di masa depan. Chen Xiang sangat kuat, Anda tidak perlu khawatir di semuanya, bahkan Kaisar Es pun dapat dibunuh olehnya, kekuatan tersembunyinya melampaui apa yang dapat Anda dan saya bayangkan. Penatua tertinggi ini sangat dia berkata kepada Long Huishan dengan serius. Aku tahu. Long Huishan menghela nafas pelan. Hal-hal yang terjadi hari ini telah menyebar seperti banjir dalam 9 hari. Chen Xiang memandang Wang Jintian dan berkata, Tuan, saya tidak menyangka Anda dapat memotong tangan Kaisar Naga. Anda benar-benar menyembunyikan tangan Anda, rahasia. Jika Long Sui tidak memberitahunya, dia tidak akan tahu bahwa Huang Jintian telah memanfaatkan domba dan memotong cakar Kaisar Naga. Bagaimana aku bisa menjadi penguasa anak nakal sepertimu jika kamu tidak memiliki keterampilan apapun? Jika itu orang lain, mereka akan sangat khawatir tentang apa yang kamu sebabkan. Huang Jintian tertawa. Dia sangat senang untuk bisa mendapatkan salah satu lengan Kaisar Naga. Berbahagialah. Tapi, jika aku tidak menggunakan Case Fire Token, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk memotong lengan Kaisar Naga, jadi kamu mencetak 1 poin melawanku, kata Chen Xiang. Kamu tidak bisa lari tanpa aku. Huang Jintian berkata, jadi kita seimbang, aku bahkan tidak akan memberimu rambut, kamu ingin mendapatkannya sendiri. Sayang sekali Raja Burung dari kerajaan klan burung tidak ada di sini. Kalau tidak, saya juga bisa mendapatkan sayap Raja Burung. Melihat ekspresi jijik di wajah Chen Xiang, Huang Jintian berkata, hal kuat apalagi yang kamu sembunyikan di tubuhmu? Palu apa itu? Dan di mana naga itu? Chen Xiang mengambilnya. Dia mengeluarkan palu dan berkata, ini adalah palu dari pengrajin dewa. Ini sama dengan kuali dewa, jadi saya harus mendapatkan kuali dewa dengan segala cara. Huang Jintian mengambilnya dan menemukan bahwa palu ilahi itu sangat berat, untung. Ini memang palu ilahi. Saya tidak menyangka Anda bisa membunuh Kaisar Es. Di mana tubuh Kaisar Es? Itu hal yang bagus, meskipun bisa tidak dimakan. Sudah hilang. Tubuhnya benar-benar meleleh. Saya menggunakan banyak energi kematian busuk iblis. Chen Xiang juga merasa sedikit kasihan. Bocah yang hilang. Huang Jintian merasa kasihan dan mengembalikan palu ke Chen Xiang. Dia tidak bertanya tentang urusan Long Sui. Kurangnya jawaban Chen Xiang sekarang berarti dia tidak akan memberitahunya.
Bab 1356 Aku benci kamu. Huang Jintian memotong lengan Kaisar Naga, tetapi dia tidak memberikan apapun kepada Chen Xiang karena Chen Xiang juga mendapat bola naga. Apa rencanamu selanjutnya? Apakah ada cara untuk menjadi kaya? Huang Jintian bertanya sambil tersenyum. Bahkan jika ada, Chen Xiang mungkin tidak akan memberitahu Tuan Pelit ini sekarang. Tidak, rencanaku selanjutnya adalah berlatih keras sebentar dan menunggu beritanya tersebar, kata Chen Xiang. Ini memang rencana selanjutnya, tapi ini baru babak pertama. Sekarang kamu sudah aman, ayo berpisah di sini, tapi kamu tetap harus berhati-hati. Meskipun kamu sangat mampu, klan naga kekaisaran itu juga tidak lemah. Jika kamu bertemu mereka di masa depan, kamu harus berusaha menghindarinya. Kata Huang Jintian. Aku mengerti. Kalau begitu aku pergi. Jaga dirimu baik-baik. Setelah Huang Jintian selesai berbicara, dia langsung menghilang. Dia pasti menggunakan teknik Earth Escape untuk pergi. Setelah Huang Jintian pergi, Chen Xiang terus tinggal di hutan pegunungan ini. Tempat ini tidak lagi berada di istana perikerajaan abadi Wandan, dan jauh dari kerajaan abadi Wandan, jadi dia tidak perlu khawatir. Dengan bantuan Long Sui, dia mampu menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Dia telah menyembunyikannya dari banyak orang kuat sebelumnya, tetapi kemudian dia terungkap karena keterampilan alkimianya. Sayang sekali ia tidak memiliki penutup. Chen Xiang memegang kuali ilahi. Itu dapat digunakan secara langsung tanpa perlu menumpahkan darah untuk mengidentifikasi pemiliknya. Namun, tidak mungkin menggunakan kekuatan seluruh dewa. Kuali sekaligus karena memerlukan pemurnian pengorbanan dan suntikan yang sering. Kekuatan ilahi dan energi sejati Anda memungkinkan kuali ilahi terhubung dengan pengguna, sehingga Anda dapat mengontrolnya dengan bebas. Sepertinya kamu harus pergi ke wilayah binatang suci kuno, kata Long Sui. Chen Xiang tidak mau pergi sekarang, karena kekuatannya masih sangat lemah. Belum lama ini, dia dikelilingi oleh begitu banyak orang kuat, dan dia merasakan kekuatan. Jika dia tidak memiliki Case Fire Order, dia tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Mungkin ada teknik membunuh binatang yang tersembunyi di domain binatang suci kuno, dan peta yang ditinggalkan oleh Kaisar dan juga menunjuk ke sana. Kuali Gaishen di tangan Chen Xiang dibuat oleh pengrajin dewa, tetapi Kaisar Alkimia telah menggunakannya sejak lama, jadi ada pola yang ditinggalkan oleh Kaisar Alkimia di atasnya. Kamu tidak bisa pergi sekarang, tempat itu terlalu berbahaya, kata Chen Xiang tak berdaya. Setelah dia datang ke surga, dia melihat betapa menakutkannya orang-orang kuat di sini, jadi dia tidak lagi meremehkan alam binatang suci kuno, di mana harimau putih lahir. Tempat lahirnya binatang suci seperti King Long adalah tempat lahirnya binatang suci yang kuat di zaman kuno. Sekarang dia hanya sedikit abadi. Pergi ke sana hanyalah mencari kematian. Surga sangat besar dan tidak ada petunjuk sama sekali. Sangat sulit menemukan Chen Xiang di sini. Mungkin lebih mudah jika itu orang lain, karena mereka dapat menggunakan tengu atau senjata ajaib pelacak lainnya, tetapi benda-benda ini adalah tidak ada gunanya bagi Chen Xiang sekarang, tidak lagi. Chen Xiang, yang bersembunyi di pegunungan, sangat aman saat ini, tidak banyak bahan obat untuk hewan di pegunungan seperti ini, dan biasanya tidak ada yang datang untuk mengobrol, jadi dia sangat lega tinggal di sini. Apakah kamu akan menyempurnakan pil binatang suci? Long Sui bertanya dengan penuh semangat, jika kamu ingin memperbaikinya, aku akan memberimu manik-manik naga dari pil naga suci abadi yang aku dapatkan. Saat aku mengekstrak beberapa naga suci naga Yuan dari Dragon Ball untuk menyempurnakannya, efeknya seharusnya jauh lebih baik. Tunggu sampai saya menyempurnakan pil Yuan-Yuan. Saat saya mempelajari cara menyempurnakan pil Yuan-Yuan, saya akan menemukan cara untuk mendapatkan pil Yuan-Yuan di tangan saya. Akan membuang-buang waktu untuk menjual dengan imbalan lebih banyak kristal peri, dan kemudian membeli bahan obat untuk pil binatang suci dan menggunakan cairan ciptaan ilahi untuk menirunya. Kata Chen Xiang. Di sini, di surga, bahan obat untuk pil tingkat surga tingkat rendah tidak terlalu langka, dan Anda dapat membelinya jika Anda memiliki kristal peri. Oleh karena itu, dia merasa jika cairan ciptaan ilahi digunakan pada pil tingkat tinggi itu, nilainya akan tinggi. Saat itu, saya belum pernah meminum pil binatang suci. Wanita tua dari keluarga Long menyempurnakan pil binatang suci tingkat surga. Saya pikir jika Anda ingin menjual bumi itu, pil tingkat,
yang terbaik adalah pergi ke adikmu Long. Long Shui sedang memikirkan tentang pil binatang suci dengan kualitas 97 yang disempurnakan oleh Long Peirong saat ini. Chen Xiang memang telah berjanji pada Long Huishan bahwa setelah kompetisi, dia akan pergi ke rumah Long ketika dia punya waktu. Dia juga merencanakan untuk melihat Shen Lingling. Di game sebelumnya, Chen Xiang mendapatkan banyak pengalaman. Dia percaya bahwa dia akan sukses ketika dia menyempurnakan Yuan Huan dan berikutnya. Dia telah menyempurnakan Yuan Huan dan sebelumnya. Ketika sampai pada Yuan Dan, dia gagal beberapa kali dan tidak pernah berhasil. Dia tidak punya banyak bahan obat untuk mengembalikan Yuan Dan. Jika tidak berhasil, dia harus membelinya di luar. Di mana dia gagal sebelumnya adalah pemurnian Yuan yang berhasil dan buah Bai Yuan itu, buah Bai Yuan adalah satu-satunya bahan obat utama Yuan Dan, sehingga sulit untuk ditangani. Itulah sebabnya dia sering gagal di sini. Chen Xiang meletakkan buah Bai Yuan di telapak tangannya. Dan kemudian mengaktifkan energi sejatinya untuk melepaskan api langit 7 warna. Kemudian, setelah menggunakan Hunyuan dan kualitas puncak, kendalinya atas api surgawi 7 warna meningkat pesat. Meskipun api surgawi 7 warna menghabiskan banyak energi uang, dapat meningkatkan kepastian keberhasilan ketika digunakan untuk memurnikan pil. Bai Yuanguo segera dibakar oleh api surgawi 7 warna. Seluruh tubuh berwarna merah darah. Dulunya putih, tetapi sekarang menjadi merah dan anehnya merah, dan juga memancarkan semburan cahaya merah yang berkedip perlahan, membuatnya tampak seperti jantung yang berdetak perlahan. Saat ini, Bai Yuanguo sangat stabil, tidak seperti sebelumnya, yang selalu meledak dengan mudah. Long Shui, yang berada di dalam Youya Oring, diam-diam berdoa agar Chen Xiang Point berhasil, dan kemudian dia bisa memakan pil binatang suci. Chen Xiang tersenyum dan menghela nafas lega. Meskipun Bai Yuanguo di tangannya terbakar merah, ketika meleleh, tiba-tiba berubah menjadi bola cahaya seputih salju. Dia buru-buru memasukkan bola cahaya itu ke dalam tungku harta karun bintang 7, bahan obat pembantu telah dimurnikan. Saat ini, selama menyatu, mereka dapat memasuki tahap kondensasi ramuan. Kondensasi ramuan berjalan lancar. Meski hanya ada 3 pil, jumlahnya ramuan yang dihasilkannya sudah cukup untuk membuat banyak dan Xian merasa malu, karena Huanyuan Dan adalah pil penyembuhan tingkat tinggi, dan bahan obat utamanya hanya 1 buah Baiyuan, dan Xian yang lebih kuat hanya dapat memurnikan 2 pil. Dan kebanyakan alkemis hanya dapat memurnikannya 1 pil. Tetapi Chen Xiang, yang berhasil memurnikannya untuk pertama kalinya, mampu memurnikan 3 pil. Ini semua karena metode pemurnian surgawi dan fondasinya yang kokoh. Memperbaiki pil binatang suci, saya benar-benar ingin melakukannya, pastinya akan nikmat menyantapnya, apalagi jika disantap bersama daging burung raja. Long Shui berkata dengan menyedihkan. Tiba-tiba aku tidak ingin berlatih sekarang dan ingin bersantai. Chen Xiang terkekeh. Kamu, aku membencimu. Long Shui mendengar apa yang dikatakan Chen Xiang dan langsung berkata dengan marah. Aku akan pergi ke rumah Long dan bertanya langsung pada Sister Long ketika aku sampai di sana. Jauh lebih halus daripada saya sekarang. Chen Xiang menambahkan. Ya. Long Shui segera berkata dengan gembira, bukan itu. Bab 1357 menimbulkan gangguan pada gadis budak kecil. Keluarga Long berada di alam ramuan suci, yang jauh dari kerajaan abadi 10.000 pil. Namun, ada susunan teleportasi untuk sampai ke sana. Selama Chen Xiang pergi ke Istana Abadi, dia dapat dengan mudah pergi ke Istana Abadi. Alam ramuan suci. Dia datang ke istana peri kecil di dekatnya. Meskipun istana peri ini jauh dari istana peri kerajaan abadi Wandan, istana itu juga dikendalikan oleh kerajaan abadi Wandan. Chen Xiang membutuhkan lebih dari 10 hari untuk sampai ke sini dengan mengandalkan pelat panduan peri. Begitu dia memasuki istana peri ini, dia langsung menanyakan beberapa hal tentang dirinya. Seperti yang dia duga, dia ditawari hadiah, dan itu bukan untuk kristal abadi, tetapi untuk ramuan kelas 5. Ini cukup untuk membuat banyak raja abadi dan raja abadi mengambil tindakan. Hadiahnya datang dari kuil penekan iblis, api kuil, istana abadi pedang ilahi, hadiah yang ditawarkan oleh klan naga kekaisaran dan kerajaan abadi Wandan sangat murah hati, yang membuat orang bersemangat hanya dengan melihatnya. Bagaimana bisa begitu mudah mendapatkan ramuan kelas 5?
Lebih sulit menangkapku daripada menemukan bahan untuk ramuan kelas 5, pikir Chen Xiang dalam hati, lalu berjalan menuju ke arah susunan teleportasi. Tepat ketika dia melihat alun-alun dengan banyak susunan teleportasi tiba-tiba muncul, dan seorang wanita muncul dan segera berlari ke arahnya. Itu gadis budak kecil. Chen Xiang terkejut. Wanita berpakaian putih dengan sosok anggun dan penampilan cantik tidak lain adalah Jime Isian. Chen Xiang segera berpikir bahwa dia bisa menipu Kaisar Naga dan membingkai kesalahan pemimpin Taiyuan dengan bantuan Jime Isian, jika tidak, dia tidak akan berhasil. Sekarang kebenaran terungkap, Kaisar Naga mengetahui bahwa dia membunuh Pangeran Shenglong. Tentu saja Jime Isian akan dicurigai dan dianggap ada hubungannya dengan dia, jadi tidak mengherankan jika dia diburu. Benar saja, susunan teleportasi bersinar lagi, dan sekelompok orang muncul. Dari kejauhan, Chen Xiang dapat merasakan bahwa orang-orang itu memiliki perasaan ki Laut Putih yang luas, mereka adalah orang-orang kuat di alam suci Laut Putih. Mendengar gonggongan anjing tersebut, ia mengetahui bahwa Jime Isian sedang dilacak oleh Tengu. Jime Isian awalnya adalah periwi yang terlahir kembali, dan dia memiliki pakaian dewa yang kuat. Selain itu, dia adalah keponakan dari Raja Iblis tanpa ampun, dan dia dibesarkan di klan Huangyu. Setelah memasuki surga, kekuatannya juga meningkat dengan sangat cepat, sudah menjadi dewa abadi. Bahkan dengan kekuatan Xian Jun, dia dikejar kemana-mana, yang menunjukkan bahwa mereka yang mengejarnya lebih kuat. Gadis budak kecil, datanglah padaku. Chen Xiang mengirim pesan kepada Jime Isian yang berlari ke arahnya, dan kemudian dengan cepat berjalan ke sudut di mana hanya ada sedikit orang. Melihat Chen Xiang di sini, Jime Isian merasa senang dan langsung berlari menuju Chen Xiang. Ketika dia sudah dekat dengan Chen Xiang memasukkannya ke dalam Youyao Ring. Chen Xiang kemudian masuk ke kerumunan di jalan dan melihat orang-orang yang bergegas ke arah mereka dengan beberapa tengu. Gadis budak kecil, apakah alam suci Laut Putih menemukanmu? Chen Xiang bertanya. Dia awalnya berencana membiarkan Jime Isian mengintai di alam suci Laut Putih. Ya, Kaisar Naga memiliki hubungan yang baik dengan Raja Kerajaan Abadi Laut Putih. Tidak lama setelah kamu melarikan diri dari arena, aku merasa dalam bahaya, lalu aku segera melarikan diri. Aku dikejar oleh mereka semua jalan ke sini. Di antara mereka ada 3 Raja Abadi. Untungnya bagi Anda muncul di sini, kalau tidak, saya tidak tahu berapa lama saya harus melarikan diri. Jime Isian berada di Youyao Ring, bersama Bai Youyo dan Sumei Yao. Dia terengah-engah kali ini, kelelahan, dan sangat lelah. Sumei Yao mengeluarkan beberapa pil untuk diminumnya, yang membuatnya merasa jauh lebih baik. Di mana Yisuan? Apakah dia ditemukan? Tanya Chen Xiang. Dia awalnya akan pergi bersamaku, tapi aku memintanya untuk tinggal di Kerajaan Surga Laut Putih. Ini mungkin berguna bagi kita di masa depan. Jime Isian berkata, Chen Xiang adalah penguasa Jiang Longmen, dan suatu hari dia akan bersama Kerajaan Surgawi Laut Putih di sisi lain. Zhao Yisuan dianggap serius di dalamnya, dan jika tidak ada hal lain yang terjadi, dia mungkin memiliki status tinggi di masa depan. Aku minta maaf padamu, aku hampir melukaimu. Chen Xiang berkata dengan rasa bersalah. Pada saat ini, dia masuk ke dalam susunan teleportasi, menyerahkan 1 juta kristal abadi, dan berteleportasi ke alam pil suci. Jime Isian adalah gadis budak Chen Xiang. Meskipun dia memiliki konflik besar dengan Shen Xiang sebelumnya, setelah menjadi gadis budak Chen Xiang, dia tahu bahwa Sumei Yao dan Bai Youyo berada di belakang Chen Xiang. Dia memiliki kesan yang besar terhadap Chen Xiang. Selain itu, Chen Xiang sangat baik padanya dan memberinya banyak ramuan yang bisa membantunya menjadi abadi lebih cepat. Tentu saja, yang paling dia hargai adalah potensi Chen Xiang. Dia sangat membenci klan Huangyu, dan sekarang Chen Xiang berani menantang klan Kaisar Naga. Dia pasti akan berani melawan klan Huangyu di masa depan. Masa depan. Dia hanya ingin menghancurkan mereka. Klan Bulu Kekaisaran. Mengapa kamu memberitahuku hal ini? Sejak aku bertemu denganmu, aku selalu siap mengambil risiko, kata Jime Isian. Apa rencanamu di masa depan? Kenapa kamu tidak tinggal di sini bersama kami? Kata Sumei Yao, dia juga ingin punya teman. Sekarang hanya Kerajaan Abadi Laut Putih. Di masa depan, mungkin klan Naga Kekaisaran akan memburumu, kata Bai Youyo.
Jime Isian melirik Bai Yoyo dan Sume Yao, dan menghela nafas pelan, jika kamu memintaku untuk berada di sini, tentu saja aku tidak akan keberatan. Meskipun aman di sini, itu tidak kondusif untuk pertumbuhannya. Dia ingin segera memulihkannya. Diri yang dulu, kekuatan yang kuat seperti itu. Pergi ke rumah Long. Kamu seharusnya tidak memiliki masalah tinggal di sana, kata Bai Yoyo. Dia dan Sume Yao sama-sama memiliki perasaan khusus terhadap Jime Isian. Jime Isian telah mengejar mereka saat itu, tapi itu demi kebaikan mereka sendiri dan biarkan mereka menghindarinya, diburu musuh lain. Jime Isian tetaplah keponakan tuan mereka. Menjauhlah dari jangkauan terakhir Tengu, kata Jime Isian, dia dulunya adalah seorang penyendiri, tapi sekarang dia telah meninggalkan kerajaan abadi Laut Putih, dia tidak lagi ingin berafiliasi dengan suatu kekuatan. Meskipun Chen Xiang adalah tuannya, dia tahu bahwa Chen Xiang tidak akan membatasi kebebasannya. Ada sedikit daging jinpeng di sini, apakah kamu ingin memakannya? Long Sui melompat ke sisi Jime Isian dan berkata dengan manis. Putra Raja Jinpeng? Dia sebenarnya dibunuh oleh kepala sekolah. Jime Isian sangat terkejut. Dalam pertempuran hari itu, salah satu putra Raja Jinpeng tewas. Kejadian ini juga menimbulkan sensasi yang luar biasa. Ada apa? Jangan lihat siapa yang membawa anak itu keluar. Long Sui berkata sambil tersenyum. Kamu adalah Bai Long, kan? Pantas saja klan naga kekaisaran sedang dalam keadaan panik saat ini. Jime Isian memandang Long Sui dengan wajah serius. Meskipun Long Sui memiliki penampilan yang manis dan sosok yang jahat, dia terasa sangat berbahaya. Tentu saja, aku, Kaisar Naga Langit, dapat menakuti mereka sampai mati ketika aku mengambil tindakan. Long Sui tertawa, seolah dia tahu hal seperti ini akan terjadi. Jime Isian tidak banyak bicara tentang Bai Long, dia tahu bahwa gadis cantik naga putih di depannya memiliki kebencian abadi dari seluruh klan naga putih dan sangat mirip dengannya. Chen Xiang datang ke istana abadi keluarga Long di domain Shengdan. Istana abadi ini dibangun baru-baru ini oleh keluarga Long. Banyak tempat yang tidak sempurna dan temboknya sangat rendah. Namun, tidak buruk jika bisa dibangun sedemikian rupa waktu singkat. Bab 1358 Ratu Keluarga Long. Meskipun alam Shengdan telah terintegrasi dengan alam surgawi, medannya tidak banyak berubah. Dia juga pernah tinggal di keluarga Long untuk sementara waktu, jadi dia akrab dengan tempat ini. Namun, masih ada perubahan besar di sini. Misalnya, markas keluarga Long berada di tengah-tengah istana abadi. Juga dikelilingi oleh tembok tinggi. Tidak mudah untuk masuk. Chen Xiang mengeluarkan token giok yang diberikan Long Huishan padanya, dia tidak tahu apakah itu masih berguna sekarang. Dia datang ke area tengah, mengeluarkan tablet giok di pintu di bawah tembok tinggi, dan menyerahkannya kepada Dewa Abadi yang menjaga pintu. Apakah kamu perlu memimpin jalan? Setelah Dewa Abadi melihatnya, dia langsung kagum pada Chen Xiang. Meskipun dia tidak tahu siapa orang ini, mereka yang memiliki medali giok ini memiliki hubungan terbaik dengan wanita tersebut. Raja Naga dari keluarga Long. Bawa saja aku untuk menemukan tuan keluargamu, kata Chen Xiang, menyimpan token giok itu, dan kemudian Dewa Abadi memanggil seorang gadis dan membawanya ke gedung besar. Keluarga Long yang berada di kawasan pusat ini ibarat kota besar yang banyak bangunannya, terlihat keluarga Long berkembang dengan sangat baik saat ini. Chen Xiang dibawa ke ruang tamu mewah. Gadis itu memintanya untuk menunggu di sini. Dia sudah meminta seseorang untuk memberitahu Long Huishan. Ketika Long Huishan mengetahui bahwa seseorang memegang token giok dengan gaya itu, dia tahu bahwa Chen Xianglah yang ada di sini. Dia berpikir bahwa Chen Xiang akan datang setelah beberapa waktu, tetapi dia tidak menyangka itu akan terjadi secepat itu. Dia segera bergegas ke ruang tamu. Setelah melihat Chen Xiang, dia ingin pergi dan meninju Chen Xiang 2 kali, tetapi dia menahannya. Tanpa berkata apa-apa, dia membawa Chen Xiang langsung ke rumah yang lebih ketat. Itu adalah kediamannya, di mana hanya dia dan beberapa orang kepercayaannya yang tinggal. Begitu mereka masuk, Long Huishan meninju dada Chen Xiang. Kamu bajingan kecil, beraninya kamu bermain. Chen Xiang mengubah kembali ke penampilannya sendiri dan berkata sambil tersenyum, Sister Long, sudah lama tidak bertemu, bagaimana caranya beranikah kamu? Dia terlihat lebih cantik sebelumnya, dan dia memiliki lebih banyak aura seperti Raja Naga Betina. Berhenti bicara terlalu banyak.
Long Huishan meraih Chen Xiang, membawanya ke aula, mendorongnya dengan kuat ke kursi, dan kemudian duduk sendiri turun. Long Huishan memiliki kepang panjang yang menjuntai di dadanya dan mengenakan pakaian perang emas. Anda dapat melihat pelat baja kaku bersinar dengan cahaya keemasan di atasnya. Sepertinya dia berada dalam mode pertempuran kapan saja. Long Huishan memang sudah banyak berubah. Saat pertama kali Chen Xiang bertemu dengannya, dia memberi kesan bahwa dia adalah wanita yang kuat, tapi sekarang dia adalah ratu yang mendominasi, tidak semudah dan selembut sebelumnya. Tentu saja semua itu dipaksakan oleh lingkungan, duduk dalam posisi itu pasti memiliki aura seperti itu untuk mengintimidasi orang. Melihat mata jahat Chen Xiang menyapu sekelilingnya, Long Huishan memelototinya. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu kecewa dengan pakaianku? Ketika Chen Xiang dan Hua Xiangyue berada di Long Huishan, Huishan tinggal di sana untuk sementara waktu. Saat itu, Hua Xiangyue berpakaian sangat menggoda sepanjang hari, dan sering berlatih dengan Shen Xiang di malam hari. Beraninya aku? Sister Long memiliki sosok yang bagus dan wajah yang cantik. Dia bisa mengenakan pakaian apapun yang dia inginkan. Kelihatannya bagus, tentu saja. Terlihat lebih baik tanpa memakainya, kata Chen Xiang sambil tersenyum. Kamu pantas dipukul. Long Huishan berteriak, dan dia mendatangi Chen Xiang dan memukul kepala Chen Xiang dengan keras. Long Huishan memang semakin kuat ketika dia menerima warisan naga es, dia baru saja menjadi Raja Abadi, tapi sekarang dia jauh lebih kuat dari dulu. Long Huishan duduk di kursi di sebelah Shen Xiang, menyaksikan Chen Xiang menggosok sakit kepala yang telah dia pukul, dan tidak bisa tidak memikirkan apa yang terjadi ketika Chen Xiang dan dia memasuki Gua Naga. Pada saat itu, dia sangat lemah. Dan dia menemui banyak kendala di sepanjang jalan. Semua kesulitan yang dia temui diselesaikan oleh Chen Xiang, memungkinkan dia akhirnya memasuki kedalaman Gua Naga dan mendapatkan warisan naga es. Memikirkan kejadian ini, dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya, dan sorot mata Chen Xiang menjadi sangat lembut. Jadi Chen Xiang datang ke surga dan tidak mendatanginya, yang membuatnya sangat marah dan membuatnya merasa bahwa Chen Xiang mengira dia tidak cukup kuat dan khawatir, karena itulah dia tidak datang mencarinya. Dia masih tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Chen Xiang. Ketika Chen Xiang dikelilingi oleh Kaisar Naga dan orang kuat lainnya, dia sudah siap mati dalam pertempuran. Bocah bodoh, tidak bisakah kamu memprovokasi kekuatan yang lebih lemah sehingga kamu bisa merasa lebih santai ketika kamu memintaku untuk membela kamu? Long Huishan berkata dengan kesal, mengulurkan tangan untuk menggosok kepala Chen Xiang. Meskipun kamu memanggilku saudara perempuan, aku belum memenuhi tanggung jawabku. Long Huishan menghela nafas. Jangan salahkan dirimu sendiri. Aku di sini hanya untuk merepotkanmu. Kamu tidak akan mengusirku, kata Chen Xiang sambil tersenyum, meraih kepang panjang Long Huishan yang tergantung di dadanya dan memainkannya dengan main-main. Aku tahu kamu akan datang kepadaku ketika sesuatu terjadi. Long Huishan menarik kepangnya ke belakang dan bersenandung. Pada saat ini, dia terlihat seperti seorang wanita. Ngomong-ngomong, apakah Xiaoling baik-baik saja sekarang? Tanya Chen Xiang. Masih tidur, gadis kecil ini tidak tahu bahwa kakaknya yang sekarang takut untuk muncul karena hadiah diberikan di kepalanya. Long Huishan bersandar di kursi, menyilangkan kaki, menyesap teh, dan bertanya, kemarilah ada apa denganku? Apakah kamu ingin memberiku saudara perempuan lagi? Chen Xiang awalnya berencana untuk menempatkan Ji Meixian di sini, tetapi Ji Meixian tidak mau, dia ingin keluar sendirian. Saudari Long, apakah kamu melihat Youlan? Chen Xiang lebih mengkhawatirkan Leng Youlan sekarang, karena rambut putihnya adalah simbol kepemilikan darah naga putih. Meskipun Long Sui belum memberitahunya bahwa naga putih dan kaisar klan naga hanya melihat kebencian, tapi dia menyadari keinginan kuat untuk membalas dendam di tulang Bailong. Setelah Leng Youlan terbangun dengan garis keturunan naga putih, dia banyak berubah, meskipun dia tetap mencintainya sebagai kakaknya. Aku bertemu dengannya terakhir kali ketika aku pergi ke Raja Kerajaan Manusia Abadi. Aku mengobrol pribadi dengannya. Dia mengobrol baik denganku, dan aku bahkan bertengkar dengannya. Dialah yang mengganggu aku untuk berdebat dengannya, kalau tidak, dia akan melakukannya. Aku tidak tega menjadi kakak perempuan tertuaku. Kata Long Huishan. Leng Youlan sangat mirip dengan Long Huishan saat ini, keduanya adalah wanita yang kejam dan memiliki darah naga di tubuhnya, namun,
Long Huishan jauh lebih dewasa dari Leng Youlan dan lebih stabil dalam pekerjaannya. Dia sebenarnya memiliki darah naga putih, jadi dia memiliki rambut putih. Jika memungkinkan, saya harap Anda dapat mengambil alih dia dan membiarkan dia tinggal di sini untuk sementara waktu. Begitu dia memiliki kekuatan tertentu, saya pikir dia lebih kuat. Cocok untuk bersamamu. Adapun tuannya dan yang abadi, katakan saja pada mereka bahwa inilah yang saya maksud, bisik Chen Xiang. Mendengar ini, Ji Meisian di Ouya Oring juga terkejut, lalu menatap Long Sui. Long Sui juga memberitahu Chen Xiang sebelumnya bahwa akan lebih baik Leng Youlan mengikuti Long Huishan, karena keluarga Long adalah sekelompok manusia naga. Long Huishan tahu bahwa ada naga putih di samping Chen Xiang. Pada saat ini, klan naga kekaisaran sangat gugup karena kemunculan naga putih itu. Itu normal bagi Chen Xiang untuk melakukan ini. Dia mengerutkan kening dan mengangguk, tidak masalah. Bab 1359 Adik yang Baik. Chen Xiang datang menemui Long Huishan untuk masalah penting lainnya, dan Long Huishan bisa menebaknya. Saya mendapat banyak pil selama kompetisi, dan saya tidak membutuhkan pil ini, Chen Xiang berkata sambil tersenyum. Saya ingin menjualnya kepada Anda. Saya tidak ingin kristal peri, hanya binatang suci. Buah-buahan. Tingkat surga, tingkat menengah, dan tingkat rendah. Aku tahu kamu tidak bisa menjual pil tingkat bumi itu, jadi ayo lakukan ini. Aku akan memberimu 10 juta kristal peri dan memberimu beberapa buah binatang suci. Saya tidak memiliki buah binatang suci di sini untuk saat ini. Berapa banyak? Perlu beberapa waktu bagi suatu kelompok untuk matang, kata Long Huishan. Meskipun ada banyak pil yang disempurnakan Chen Xiang selama kompetisi, semuanya adalah pil tingkat bumi bermutu tinggi. Setiap pil hanya bernilai 200 kristal abadi. Meskipun dia memurnikan lebih dari 30.000 pil, jumlahnya hanya 6 hingga 7 juta, jadi harga yang diberikan oleh Long Huishan terbilang sangat tinggi. Bukankah itu terlalu berlebihan? Chen Xiang berkata dengan sedikit malu. Mengapa kamu bersikap sopan padaku? Obat mujarab yang kamu sempurnakan semuanya berkualitas tinggi. Jika keluarga Long kita menjualnya, kita tidak akan kehilangan uang. Kudengar kamu adalah orang yang sangat berhati jahat. Kamu pasti sangat jahat sekarang. Pilihanku benar. Long Huishan tertawa. Saya tidak berani. Wajah tua Chen Xiang memerah. Jika dia mengkhianati seseorang, dia memang akan memeras mereka dengan kejam, tapi Long Huishan memiliki hubungan yang sangat baik dengannya, dan dia harus merepotkannya untuk mengurusnya. Leng Yu di masa depan dua gadis, Lan dan Shen Lingling. Chen Xiang menyerahkan pil itu kepada Long Huishan. Long Huishan melihatnya dan tidak bisa menahan nafas. Kamu anak kecil, kamu dapat memurnikan begitu banyak pil hanya dalam 3 atau 2 hari. Jika kamu datang lain kali, aku bisa membantumu. Aku harus menyiapkan lebih banyak bahan obat untuk kamu praktikkan. Jangan menolakku ketika saatnya tiba. Sama sekali tidak, siapa yang menjadikanmu saudara perempuanku? Chen Xiang menyeringai. Adik yang baik. Long Huishan tersenyum manis, lalu mencium pipi Chen Xiang. Aku akan memberimu buah binatang suci. Kamu tunggu aku di sini. Long Huishan pergi, dan Chen Xiang menyentuhnya setelah mencium wajahnya. Dia terkekeh dan berkata, akan lebih baik untuk mencium mulut, kamu harus memintanya untuk membawakan beberapa pil binatang suci. Aku belum pernah minum pil binatang suci sebelumnya, Long Sui berteriak, suaranya mendesak. Kenapa kamu terburu-buru? Beri aku waktu dan aku akan membuatmu makan sampai kamu muntah. Kata Chen Xiang. Sekarang dia tahu bahwa Long Sui sangat kuat, dia juga akan fokus membantu Long Sui meningkatkan kekuatannya di masa depan. Tidak lama setelah Long Huishan pergi, seorang wanita tua berjalan perlahan, Long Peirong lah yang selalu tertinggal di belakang Chen Xiang selama kompetisi. Dalam 3 game tersebut, Chen Xiang selalu menjadi yang pertama, sedangkan Long Peirong menjadi yang kedua. Jika ada sedikit perbedaan hasil, lupakan saja, tapi siapa tahu Chen Xiang selalu meninggalkannya jauh-jauh, meninggalkannya sebagai nomor kedua. Dua terlihat sangat jelek dibandingkan dengan nomor 1. Long Peirong awalnya datang untuk melihat Long Huishan, tetapi begitu dia masuk, dia melihat seorang pemuda dan tampan, tentu saja dia tahu siapa pria aneh di depannya, karena potret Chen Xiang dengan hadiah terpampang di mana-mana. Di jalanan.
Akan terasa aneh jika tidak mengetahuinya. Chen Xiang adalah anak nakal yang mengalahkannya. Setiap kali Long Huishan memikirkannya, dia selalu merasa seperti hidup seperti anjing di usianya. Ketika Chen Xiang melihat Long Peirong, dia segera berdiri dan berkata dengan hormat, "Nak Chen Xiang, saya telah bertemu senior saya." Long Peirong tahu bahwa Chen Xiang adalah saudara angkat Long Huishan. Meskipun dia kalah dari Chen Xiang 3 kali, Chen Xiang salut hormat Xiang padanya sekarang membuatnya diam-diam menghargainya, tapi dia masih merasa sedikit tidak bahagia. Long Peirong berjalan ke aula dan menghela nafas, "Kamu benar-benar membuatku malu. Kamu telah mengalahkanku 3 kali berturut-turut, dan kamu jauh di depanku setiap saat. Jangan bersikap sopan padaku. Seorang master adalah seorang guru, jadi aku harus memberi hormat padamu." Ya. Chen Xiang hanya tersenyum, lalu duduk bersama Long Peirong. Pemberitahuan hadiah untuk Chen Xiang bertebaran di mana-mana, dan sekelompok orang mencarinya kemana-mana, berharap mendapatkan hadiah yang berharga, tetapi Chen Xiang sedang duduk di sini dengan santai minum teh saat ini, tanpa rasa tegang. Long Peirong membuka mulutnya, "Aku mengagumi anak ini dari lubuk hatiku." Ada perbedaan usia yang besar antara Chen Xiang dan Long Peirong, tetapi mereka berdua adalah alkemis, jadi ketika mereka berbicara tentang alkimia, mereka menjadi sangat bersemangat. Chen Xiang memiliki perspektif unik dan baru tentang alkimia, dan Long Peirong merasa mendapat manfaat setelah mendengarkannya. Dia memiliki banyak pengalaman dalam memurnikan pil tingkat tinggi, yang bahkan Sumei Yao tidak memilikinya. Pada saat ini, Chen Xiang juga dengan rendah hati meminta nasihat. Long Huishan kembali setelah pergi lebih dari 1 jam, dia juga sangat senang melihat Chen Xiang dan Long Pei banyak mengobrol. "Jangan terburu-buru, mengapa kamu tidak tinggal di sini sebentar dan perlakukan saja tempat ini sebagai rumahmu sendiri?" Long Huishan melemparkan tas penyimpanan kepada Chen Xiang dengan banyak buah binatang suci di dalamnya. "Tidak, aku khawatir Kaisar Naga tiba-tiba datang ke sini dan tidak melakukan kebaikan padamu," kata Chen Xiang. "Apa yang kamu takutkan? Saat dia datang, kita hanya perlu melawannya. Meskipun kita hanya memiliki darah naga, kita tidak takut dengan klan naga kekaisaran," kata Long Huishan. Ayahnya adalah pria yang sangat misterius dan kuat. Chen Xiang juga menebak bahwa keluarga Long menyembunyikan kekuatan yang sangat kuat. Hari itu dia dikelilingi oleh banyak orang kuat. Long Huishan dan seorang lelaki tua berani datang, dan mereka sangat agresif. Sepertinya mereka ingin bertarung, tetapi Huang Jintian kemudian menuntunnya melarikan diri. Cepat, konflik tidak terjadi. Chen Xiang pergi dan tidak ada yang bisa menahannya. Long Huishan hanya mengutuk beberapa kali dengan marah dan membiarkannya pergi. Dia tidak tinggal di domain alkimia suci, dengan bantuan kekuatan super kuat seperti klan naga kekaisaran, kuil api, dan kuil penekan iblis. Dia pasti telah mengetahui hubungannya dengan keluarga Long, dan sekarang Long Huishan memiliki sekumpulan pil tingkat bumi yang dia sempurnakan di tangannya. Tidak butuh waktu lama bagi musuh Chen Xiang untuk menyadari ramuan bermutu tinggi, jadi dia memilih untuk pergi. Ini dapat membantu keluarga Long menghindari masalah yang tidak perlu. Setelah berteleportasi melalui susunan teleportasi di Istana Abadi, Chen Xiang menjauh dari tempat yang lebih terpencil di Istana Surga Abadi. Energi abadi di sini tidak kuat, tidak banyak binatang buas, dan hanya ada sedikit bunga dan tanaman eksotis. Sangat sedikit orang yang datang ke tempat seperti ini. 20 buah binatang suci, dia sangat murah hati. Chen Xiang awalnya berpikir bahwa hanya ada sekitar 10, dan masing-masing dapat dijual seharga 2 juta kristal peri. 20 ini setara dengan 40 juta kristal peri. Anda harus tahu bahwa binatang suci tidak mudah menanam buah, meskipun ada lingkaran sihir semacam itu. "Adik yang baik, aku juga ingin dia menjadi saudara perempuanku," Long Sui berkata dengan air liur. Naga kecil serakah ini adalah seorang ibu jika dia memiliki payudara. Chen Xiang membenci perilakunya saat ini. Ada juga token giok di dalam tas penyimpanan, yang diukir dengan 10 juta kristal abadi menggunakan beberapa teknik khusus. Anda dapat menukarkan token giok ini dengan pergi ke beberapa kuil kristal abadi. Token giok semacam ini sulit untuk ditiru. Dan itu ditemukan, dan akhirnya akan sama dengan menggunakan racun Taiko. 40 hingga 50 juta kristal abadi ini tidak ada artinya bagi Long Huishan. Dia adalah Raja Naga Wanita dari keluarga Long.
Setelah dunia Shengdan digabungkan ke dunia surgawi, dia membuat keluarga Long berkembang lebih kuat. Selain itu, jika mereka punya alkimia abadi muda sekarang juga memiliki status tertentu di surga. Bab 1360 Permen Binatang Suci. Buah binatang suci sudah tersedia. Langkah selanjutnya adalah menyempurnakan pil binatang suci untuk Long Shui. Chen Xiang sudah memilikinya sebelumnya. Namun, jika gagal, tidak ada satu pil pun yang dapat dimurnikan. Bahkan jika berhasil, itu akan menjadi diberikan pada nafsu makan Long Shui, sulit untuk memuaskannya. Jika Chen Xiang ingin bertahan hidup di alam kuno binatang suci, dia tidak hanya harus meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi juga membuat Long Shui lebih kuat sehingga dia bisa lebih aman. Jime Isian keluar dari Yaoring saat ini, istana peri terdekat di sini juga harus terbang selama 10 hari 10 malam, jadi relatif aman. Dia memandangi pegunungan hijau megah di sekelilingnya dan menghirup udara segar. Jika dia tinggal di Yaoring untuk waktu yang lama, dia akan sangat merindukan dunia luar. Dia sekarang bisa merasakan ketidakberdayaan Sume Yao dan Bai Youyo, dan ini sepanjang hari, dia berkomunikasi dengan baik dengan mereka di dalam, dan hubungan mereka meningkat pesat. Jika Anda melakukan apa yang saya katakan, tidak akan butuh waktu lama untuk menghilangkan jejak tengu itu, Long Shui berkata. Jime Isian adalah gadis budak Chen Xiang, jadi dia ada di dunia bawah. Yao Jie juga mengajarinya banyak metode klan naga kekaisaran. Aku tahu, kamu tidak perlu terlalu mengkhawatirkanku. Pakaian pelindung di tubuhku sangat kuat. Bahkan jika aku bertemu orang kuat seperti Kaisar Naga, aku bisa bertahan, kata Jime Isian. Chen Xiang dan Jime Isian membuat satu set catatan rahasia untuk memfasilitasi kontak mereka di masa depan. Hati-hati. Chen Xiang menyisir rambut berantakan di dahi Jime Isian dan berkata sambil tersenyum. Kamu juga harus berhati-hati, kamu lebih berbahaya dariku, Jime Isian tersenyum padanya. Jime Isian melayang menjauh dari gunung, sementara Chen Xiang menemukan sudut gunung yang relatif tenang dan menggali gua di sana. Masing-masing dari 5 patung binatang di dantian Chen Xiang awalnya memiliki 9 pil surgawi, tetapi setelah dia melewati 9 kesengsaraan nirwana, semuanya digabungkan menjadi satu. Meskipun demikian, energi sejatinya menjadi lebih kuat. Kualitasnya telah ditingkatkan berkali-kali. Kini pil surgawi di dantiannya sudah tidak bulat lagi, melainkan masing-masing sama dengan patung binatang tempatnya berada, dengan garis luar yang samar-samar. Ia merasa jika terus berlatih, ia akan mampu menunjukkan bentuk yang sama dengan 5 patung binatang, bahkan secara bertahap akan bertambah besar. Tentu saja, sekarang dia harus memurnikan pil binatang suci terlebih dahulu untuk mengisi perut Long Shui. Meskipun dia pernah makan daging burung kekaisaran sebelumnya, itu hanya tes rasa dan tidak dapat meningkatkan kekuatan Long Shui. Memang benar Long Shui sudah lama tidak makan makanan enak, kalau tidak, dia tidak akan berteriak sepanjang hari. Buah binatang suci adalah buah aneh yang dapat terus berevolusi sendiri. Dapat mencapai tingkat sen tertinggi, sehingga disebut buah binatang suci. Namun, itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Bahkan jika Chen Xiang menggunakan cairan ilahi dari ciptaan untuk menginduksi kelahiran, saya khawatir masih membutuhkan banyak. Buah binatang suci yang diberikan Long Huishan kepada Chen Xiang semuanya adalah buah tingkat surga tingkat rendah, yang jauh lebih rendah dari kekuatan Long Shui saat ini. Namun, jika diberikan dalam jumlah banyak, masih akan memiliki efek yang baik. Memurnikan pil binatang suci tidaklah sulit, jauh lebih mudah daripada pil Yuan Huan, dan hanya ada satu bahan obat utama, jadi Long Peirong memilih untuk menyempurnakan pil ini sebelumnya, dan pada saat yang sama, kualitasnya terbaik. Sekarang Shen Xiang tidak berencana untuk menyempurnakan pil kualitas terbaik. Ini membutuhkan terlalu banyak waktu dan energi. Jika suatu hari, dia dapat dengan mudah menyempurnakan pil kualitas terbaik tanpa harus menghabiskan seluruh energi dan tenaganya, maka dia merasa bahwa dia relatif kuat di lingkaran alkimia surga. Chen Xiang hanya gagal 1 kali dan berhasil menyempurnakan pil binatang suci. Ada 3 pil dalam 1 pot, dan semuanya berkualitas tinggi. Saat dia melihat Chen Xiang membuka tungku alkimia, Long Shui segera berlari keluar dari Yaoring. Pil binatang suci relatif besar, sebesar leci. Long Shui memegang satu di mulutnya tanpa segera membukanya, yang membuat pipinya menonjol, membuatnya terlihat sangat imut.
Ambillah dengan cepat dan lihat apa efeknya. Chen Xiang mencubit sisi lain wajahnya. Manis sekali. Aku ingin meminumnya di mulutku, kata Long Shui dengan setengah wajah, memegang 2 pil lainnya di tangannya, seolah dia takut dibawa pergi. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mengusap wajahnya, dan kemudian melanjutkan menyempurnakan pil binatang suci. Dia ingin memurnikan semua pil yang diberikan Long Huishan kepadanya menjadi pil. Sekarang Long Shui memperlakukan pil binatang suci seperti permen. Makan saja sedikit buah binatang suci, dia akan memakannya dalam waktu singkat. Dibutuhkan banyak hal untuk menyalin bahan obat tingkat rendah tingkat surga menggunakan cairan ciptaan ilahi. Jika sejumlah besar perlu disalin, Chen Xiang harus mengasingkan diri untuk waktu yang lama. Jika dia mendapatkan yang suci Beast Fruit, dia tidak bisa mengimbangi kecepatan makan Long Shui. Dia membutuhkan beberapa hari untuk menyempurnakan pil binatang suci sebelumnya, tetapi setelah dia berhasil memurnikannya sekali, kecepatannya akan meningkat secara bertahap. Chen Xiang sedang memurnikan ramuan di dalam gua, dan Long Shui berjongkok ke samping dan menonton. Dia masih memiliki ramuan binatang suci di mulutnya, memainkannya dengan lidahnya seperti makan permen, dengan ekspresi lezat di wajahnya. Lihat. Ini adalah pertama kalinya Chen Xiang melihat cara makan pil ini, tetapi dia juga melihat bahwa pil binatang suci secara bertahap menjadi lebih kecil di mulutnya. Akhirnya hilang. Long Shui menyedot lidahnya dan menjilat bibirnya, seolah-olah dia adalah anak kecil yang makan permen untuk pertama kalinya, dan kemudian dia memasukkan pil binatang suci lagi ke dalam mulutnya. Chen Xiang menghitung waktunya. Dia membutuhkan waktu 1 jam untuk makan pil binatang suci sekarang. Ini adalah hal yang baik. Jika dia makan seperti sebelumnya, dia bisa makan beberapa toples dalam 1 jam. Sekarang Chen Xiang tahu bahwa hewan peliharaan naga yang cantik tidak mudah dipelihara. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama menangis. Long Shui juga tahu bahwa tidak banyak orang yang bisa mendukungnya, jadi dia mengandalkan Chen Xiang. Chen Xiang membutuhkan 10 hari untuk akhirnya memurnikan semua buah binatang suci menjadi pil binatang suci. Long Shui juga makan sangat lambat. Dia hanya makan 1 pil sehari. Saya tidak tahu bagaimana dia memakannya. Bagaimana dia bisa menahannya mulutnya? Mulut hampir sepanjang hari. Chen Xiang mengeluarkan ramuan emas Jinpeng kecil dan manik-manik naga dari Huanglong kecil yang diburu oleh Dewa Pil Naga Suci dan Huang Jintian. Ini semua adalah suplemen yang bagus, tetapi Anda tidak bisa meminumnya terlalu banyak sekaligus, cukup konsumsi selangkah demi selangkah, kata Long Shui. Jika dia ingin mendapatkan energi dalam jumlah besar, Chen Xiang hanya dapat mengandalkan hal-hal ini sekarang, dan teknik yang dia praktikkan dapat menyaring semua energi ini menjadi miliknya. Saat berlatih di alam surga, waktu berlalu dengan sangat cepat. Chen Xiang telah tinggal di gua selama 5 tahun. Jika dia berada di Kaisar Surga, 5 tahun akan dianggap waktu yang lama baginya, tetapi di alam surga, itu bukan apa-apa. Dan banyak hal yang terjadi dalam game 5 tahun lalu yang masih dilupakan oleh semua orang, dan pesanan hadiahnya ada di mana-mana. Chen Xiang menyerap pil emas Raja Wali Emas dan 2 bola naga untuk meningkatkan kekuatannya, yang memungkinkan dia memperoleh banyak hal dalam 5 tahun terakhir. Dia telah memasuki tahap tengah keabadian manusia, dan 5 pil surgawi dalam 5 binatang. Patung-patung di tubuhnya, kini perlahan-lahan muncul garis bentuk binatang yang jelas. 5 patung binatang di dantiannya hanyalah bayangan. Dia merasa bahwa di masa depan, 5 pil surgawi akan terlihat persis seperti bayangan, dan itu mungkin puncaknya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.